Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safina. Saya biasa dipanggil Vina. Saya berasal dari SMK Budi Utomo 2 Kendrumangu, jurusan Pemasaran. Alamat saya berada di Jalan Gatot Subroto nomor 16A, RT 6 RW 1, Kecamatan Kendrumangu, Kabupaten Cilacap. Saya beragama Islam. Saya mempunyai tinggi badan 160 cm dan berat badan 45 kg. Untuk golongan darah, saya belum pernah memeriksakannya. Saya mempunyai hobi saya yang pertama, saya sering kali mendengarkan musik dan saya suka bermain alat musik seperti gitar. Pada saat SMK, saya aktif mengikuti kegiatan organisasi OSIS. Saya merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Saya mempunyai 1 saudara kembar dan 2 adik. Ayah saya bernama Bapak Trimo dan ibu saya bernama Ibu Susilawati. Ayah saya bekerja sebagai kepala koki di salah satu restoran yang berada di Jakarta, sementara ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Alamat orang tua saya berada di Jalan Gatot Subroto nomor 16A, RT 6 RW 1, Desa Gintung-Reja, Kecamatan Gandermangu, Kabupaten Cilacap. Nama kakek dari ayah saya bernama Kakek Sumarjo dan nama nenek dari ayah saya bernama Nenek Jatem. Mereka berdomisili di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, nama kakek dari ibu saya bernama Kakek Pardi dan nenek dari ibu saya bernama Nenek Sarinem. Mereka berdomisili di Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap. Saya akan menceritakan aktivitas saya selama 24 jam. Yang pertama, saya bangun pukul 5 subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, setelah melaksanakan sholat subuh, saya biasanya membereskan tempat tidur saya. Setelah itu, saya pergi mandi dan bersiap-siap untuk menuju ke sekolah. Biasanya, saya pergi ke sekolah pukul 6.40. Perjalanan dari rumah ke sekolah sekitar 10 menit. Pada pukul 7 sampai 13.00 saya bersekolah. Setelah itu saya pulang dan istirahat sejenak. Setelah itu saya membantu ibu saya memandikan adik-adik saya dan pergi ke tempat dia mengaji. Biasanya pada saat pukul 16.00 saya melaksanakan sholat asar. Setelah itu saya membantu pekerjaan orang tua saya dengan cara mencuci piring dan mengepel rumah. Setelah melaksanakan pekerjaan rumah, setelah itu biasanya saya mandi, dan setelah itu saya pergi ke tempat adik saya mengaji untuk menjemputnya. Pada pukul 18.00 biasanya saya melaksanakan ibadah sholat maghrib dan setelah itu saya pergi makan malam. Setelah selesai makan, biasanya saya membuka buku pelajaran saya untuk mengulas kembali apa yang dibahas pada saat di sekolah. Setelah saya selesai belajar, biasanya saya membantu adik saya mengerjakan pekerjaan sekolahnya yang duduk di bangku TK. Setelah itu, saya pun bermain dengan kedua adik saya. Setelah itu, saya pergi melaksanakan sholat isya dan setelah itu, saya meluangkan waktu sejenak untuk bermain ponsel. Saat pukul 9.30, saya tidur kembali. Saya mempunyai pengalaman praktik kerja lapangan atau magang di Rita Supermall Purwokerto yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 296, Desa Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Pada saat PKL, saya ditempatkan di divisi dunia anak. Pelajaran yang dapat saya petik dalam menjalankan praktik kerja lapangan tentunya sangat banyak. Sebagai contoh, saya dapat memahami dunia kerja seperti apa. Selain itu, saya juga dapat mendisiplinkan diri saya dan dapat memanajemen waktu dengan baik. Selain itu, saya juga dapat mengasah keterampilan komunikasi saya dengan bertemu langsung dengan para pelanggan. Setelah lulus dari SMK, saya mempunyai rencana untuk mendaftarkan diri saya di PT Nusa Prima Pangan atau yang biasa disebut dengan Solaria. Alasan atau motivasi saya untuk bekerja adalah saya ingin membantu perekonomian keluarga saya dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan diri masing-masing. Begitupun dengan saya. Kelebihan dalam diri saya adalah saya mampu memanajemen waktu dengan baik dan mampu bekerja secara individu maupun kelompok tergantung kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, saya juga mempunyai kekurangan. Kekurangan dalam diri saya merupakan seseorang yang pelupa. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya saya mencatat prioritas utama yang harus saya laksanakan. Selain itu, saya merupakan seorang yang sering berkata tidak kepada teman saya atau merasa tidak enakan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya akan mempertegas diri saya untuk
menghindari hal-hal tersebut. Tentunya, jika saya diterima untuk bekerja, saya akan menyesuaikan diri dengan budaya industri tersebut. Selain itu, saya juga akan melaksanakan tugas saya dengan baik serta meningkatkan kinerja saya untuk dapat lebih mengembangkan perusahaan tersebut. Demikian adalah latar belakang dalam diri saya dan saya memohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang saya lakukan dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.